Ngomongin sepak bola nih ya, ini kenapa kita pakai jersey hari ini? Timnas. Tentunya untuk mendukung timnas melawan Irak besok ya, betul. weekend nanti nih. Yang mau weekend jangan lupa siap-siap banyak-banyakin berdoa karena kita butuh keajaiban katanya. Jangan cuma senang-senangnya doang, Betul. kita sempatkan lah ketika lagi beribadah. Betul, ya kan? betul. Kita doakan timnas, karena nih kesempatan terakhir kita nih untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Kalau misalnya seri atau kalah ya tertutup semakin kalau kalah udah pasti tersingkir, kalau seri kecil banget peluangnya. Kalau menang ya masih ada peluang. Ya, harapannya sih kita bisa menang, meyakinkan bisa selisih 2 gol. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin sepak bola karena bola itu bundar. Karena walaupun Irak pernah menang lawan kita 3 kali beruntun dalam 2 tahun terakhir, ya komposisi pemain kita jauh berbeda. Oke, nah langsung aja kita bakalan diskusi, ngobrol sama abang kita, Bang Abdul Haris. Yang lagi libur seru banget di rumah. Halo, Bung Ais. Gimana, sehat Mas? Seger ya kalau libur mah, libur. Kayak habis siaran langsung kerja kemarin kayaknya. Iya nih. Iya. Masuknya sore. Masuk sore, alhamdulillah masih bisa napas berarti. Gimana nih Bung Ais? Bung Ais, gimana kabar Bung Ais? Seger sih. Alhamdulillah baik. Kalau timnas gimana nih? Iya langsung. Langsung ya. Aduh, mau optimis apa realistis nih? Mau optimis apa realistis? Langsung aja deh Bung Ais. Bung Ais, ini kan kemarin di konversi pers pasca laga Kluivert bilang dia harus bawa timnas Indonesia menang lawan Irak nih. Kalau Bung Ais lihat sendiri, seberapa besar sih kans timnas Indonesia untuk menang lawan Irak di laga Minggu dini hari nanti? Iya, kalau ditanya seberapa besar, ya yang pasti di bawah 50% ya kita bisa menang. Kurang dari 50% kans kita untuk bisa menang lawan Irak. Kenapa? Karena kalau dari segi kualitas, dari segi ranking, Irak ini lebih bagus. Rankingnya aja mereka 1 tingkat di atas Arab Saudi. Mereka di 58, Arab Saudi di 59. Dan juga 3 pertemuan terakhir, di mana ini sebagian besar pemain masih ada di sana gitu, itu kita nggak pernah menang dan selalu kalah dengan margin 2 gol, minimal 2 gol. 5-1 di Basra di kualifikasi Piala Dunia round 2, kemudian juga kita kalah lagi 1-3 di Piala Asia, dan di Jakarta di round 2 Piala Dunia kualifikasi itu juga kita kalah lagi 0-2. Bahkan nyaris 0-3 kalau seandainya Aiman Hussein saat itu bisa bikin gol lewat penalti ya. Kayaknya sengaja itu. Tinggian. Nggak tega ya? Biar nggak banyak kan gol itu. Iya. Ini lebih ke realistis. Dari situ kita bisa lihat agak sulit melawan Irak ya. Dan juga dari segi postur, kalau saya pikir nih Irak lebih dekat ke posturnya Eropa. Mereka ini bangsa Persia itu tidak seperti bangsa Asia yang relatif sama ya sama kita, kecil-kecil gitu. Kalau Eropa ini tinggi, besar, tulangnya gede gitu, dan sistem juga bagus, kuat, powerful. Nah ini fisik yang bikin kita agak sulit ya untuk bisa mengalahkan Irak. Tapi ya apapun bisa terjadi di sepak bola. Thailand aja bisa bikin Irak susah payah kemarin di cuma kalah 1-0 ya. Hanya kalah 1-0 dan Irak pun terpancing emosi di saat itu. Dan juga kita berharap dari situ ya, apalagi kalau kita lihat kan kondisi Irak nih menurun ya. Iya, betul. Mereka pecat atas dan ganti Graham Arnold. Dan juga jangan lupa Graham Arnold ini pelatih yang pernah kita tahan di GBK saat Indonesia menghadapi Australia. Artinya kalau kita lihat track record atas, kalau seandainya pelatih Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor, Denny Lanzat belajar dari apa yang dilakukan oleh Sintayong, saya pikir untuk bisa menang lawan Irak bukan sebuah mimpi di siang bolong, masih mantap. Mantap. Bung Ais, apa saja nih catatan kritis dari performa timnas saat melawan Arab Saudi kemarin yang harus dibenahi jelang lawan Irak besok? Ya,
ini kalau saya pikir kemarin kita kalah karena blundernya Patrick Kluivert ya. Blundernya Patrick Kluivert sebagai pelatih. Karena dia mengubah pola main dari 3 back menjadi 4 back. Hanya dari 2 uji coba. Dan 2 uji cobanya ini kita lihat memang kita bagus main 4-2-3-1 saat lawan Taiwan dan juga lawan Lebanon. Tapi perbandingan Taiwan dan Lebanon ini kita nggak bisa bandingin dengan Arab Saudi dan Irak gitu loh. Jadi nggak bisa jadi patokan bahwa Mark Klok main bagus lawan Taiwan terus dipasang lagi lawan Arab Saudi, itu nggak bisa jadi patokan gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kluivert dengan memainkan pola 4 back ini menjadi blunder yang sangat fatal. Dengan pola 4 back, apalagi transisinya juga jelek banget dari penyerang ke bertahan, membuat pemain Arab Saudi itu bebas menari-nari di daerah pertahanan kita. Ya, betul. Dan lagi selain juga blunder dengan formasi, Patrick Kluivert juga blunder dengan memainkan pemain-pemain yang tidak ada posisinya. Satu contohnya Yakob Sayuri. Yakob Sayuri ini artinya winger. Dia dari dulu di klub mainnya winger, lebih kuat untuk menyerang ya. Di Malut United juga dia sangat agresif bermain sebagai winger, pemain sayap. Kemarin dimainkan sebagai back kanan. Padahal kita tahu posturnya kecil dan dia kalah duel dengan pemain yang berpostur besar. Ini yang membuat Indonesia keteteran di pertahanan sebelah kanan. Ya. Apalagi kemarin yang dilawan Salim Audokari kan, salah satu winger terbaik di Asia. Padahal kalau kita nilai di bek kanan kan banyak pemain-pemain yang lebih bagus. Kevin Leeds bisa main di kanan. Randy Wolf juga masih ada. Kenapa yang nggak dipasang itu pemain yang punya karakter kuat di situ untuk melatih Salim Audokari. Apalagi kita tahu kalau kita lihat rekor pertemuan dengan Arab Saudi kemarin kan Randy Wolf 2 kali main lawan Arab tuh bagus. Kenapa bukan Randy Wolf aja yang dimainkan? Dimunci Salim Audokari saat main di Jeddah. Nah ini selain itu juga Mark Klok. Sebetulnya posisi Mark Klok itu harusnya diisi oleh Calvin Verdong. Udah disiapin Calvin Verdong. Calvin Verdong berduet dengan Joey Golipesi, tapi sayangnya Verdong cedera. Dan anehnya yang dipilih tuh Mark Klok. Kenapa nggak Nathan gitu loh? Kalau ada yang nggak yakin sama Tom Hayes, fisiknya mungkin karena baru 4 kali main bersama Persib di musim ini, kenapa nggak Nathan yang lebih muda, yang juga banyak menit bermain di Eredivisie bersama Willem II. Artinya dia lebih percaya pemain Persib Bandung ketimbang pemain Eredivisie gitu loh. Ini yang betul. Dan juga kita lihat ini dari segi usia kan Mark juga udah bisa dikatakan speednya lambat. Mungkin kalau Mark 10 tahun lalu ini nggak salah ya, nggak salah dia Mark kalau seandainya dia dengan kondisi 10 tahun lalu. Tapi sekarang kita bisa lihat Mark kondisinya nggak terlalu maksimal, dia juga lambat, sering kehilangan bola, dan hasilnya Mark di posisi itu kita kalah di tengah, dan imbasnya ya pemain-pemain dari Arab Saudi bebas masuk ke daerah pertahanan kita, dan Joey Golipesi itu latihan kemarin. Dia seolah-olah jadi keteteran, seolah-olah nggak bisa main, padahal ya karena tandemnya itu. Betul. Kemudian di sisi sebelah kiri juga Beckham Putra mainnya juga nggak maksimal, dia kalah body ya, sehingga ya kita bisa lihat setelah di babak kedua Tompai masuk, kemudian oleh Romeni masuk, kita baru bisa lebih berkembang. Ya sayangnya telat. Oleh Romeni, Tompai itu baru masuk di babak kedua di menit 64. Kenapa nggak dari babak kedua awal seperti masuknya Piano Rangers? Dan lucunya pergantiannya itu udah tahu Mark-nya itu bisa dikatakan bermain jelek. Kenapa main full Mark yang diganti malah Ian Jonathan? Ini yang akhirnya membuat jadi ya harus tepuk jidat lah ya. Benar. Setelah kekalahan kemarin. Benar, Bung Ais. Ini kan
kemarin kan yang menjadi sorotan tuh Nathan akhirnya dicoret dari daftar 23 pemain melawan Arab. Ini kan padahal Nathan lagi on fire lah di klubnya di Willem Chue ya. Terus juga tapi akhirnya Kluivert lebih memilih memainkan Mark Klok gitu. Nah, kira-kira ada potensi nggak Mark Klok nantinya nggak dibawa melawan Irak? Misal Mark Klok dan Beckham nggak dibawa melawan Irak, itu pertanyaan pertama, Bung Ais. Terus juga pertanyaan kedua, kan Tom Haye dan Ole Romeni nih yang seperti tadi kata Bung Ais kan tampil oke lah ketika dapat kesempatan di sekitar 27 menit terakhirnya. Masuknya mereka kan bikin permainan timnas jadi lebih hidup ya. Dan terbukti kan kita dapat 1 penalti tuh setelah mereka masuk. Nah, kira-kira ada peluang nggak nih Tom Haye dan Ole Romeni buat akhirnya nanti jadi starter di laga melawan Irak? Bukan ada peluang, harus main oleh Romeni, terutama oleh Romeni ya. Oleh Romeni harus main di menit awal, karena kemarin kan sepertinya Patrick Kluivert nggak yakin dengan kondisi oleh Romeni setelah cedera. Dan ternyata kemarin kan bagus gitu. Oleh Romeni harus main. Kenapa? Karena kita butuh menang. Kita bukan butuh seri-seri selesai gitu. Kita butuh menang dan oleh Romeni harus dimainkan sebagai starter, terlepas dari apakah nanti dia di babak kedua kehabisan nafas atau match fitness-nya masih belum oke, nggak apa-apa. Yang penting di babak pertama harus main. Begitu pun dengan Tom Haye. Tapi kalau Tom Haye ini ada pengecualian ya. Kalau seandainya match fitness-nya dia masih belum oke, di situ di posisi gelandang itu bisa dimainkan Calvin Verdong ya, sebagai holding midfielder bersama Joey Pulpesi. Di kirinya kemarin kita bisa lihat di Dan James mainnya cukup bagus. Ya yang paling pasti ya harusnya Ole harus main. Idealnya Ole dengan Tom Haye main sebagai starter. Entah nanti di babak kedua mereka digantikan karena kehabisan napas, itu urusan lain. Yang penting kita kejar kemenangan dulu di saat rekan-rekan yang lainnya fit. Pemain ini juga fit, jangan sampai kayak kemarin gitu. Oleh Romeni masuk Ricky Kambuaya itu udah kehabisan nafas. Jadi diharapkan mereka berdua main di saat kondisi pemain-pemain lainnya juga dalam kondisi fit, sehingga Indonesia mudah-mudahan dalam top perform ya. Apalagi jangan lupa Fitri, Indonesia lawan Irak memang 3 kali terakhir kita kalah, tapi juga sekarang beda, betul. Kita pemain-pemain yang dulu nggak main. Jadi Jes nggak pernah main tuh lawan Irak. Di round 2 dia saat itu dalam kondisi cedera kalau nggak salah ya. Baru pulang deh dari Venezia. Betul. Saat itu manjur di Ahmad. Kalau Tom Haye sempat main sekali lawan Irak ya, di Jakarta di GBK 2-0 kita kalah. Kemudian juga ada Ole Romeni belum pernah main lawan Irak, Martin Pas belum pernah main, Cindy dan Miliano apalagi ya. Artinya kekuatan kita sekarang dengan kekuatan Indonesia saat 3 kali dikalahkan Irak ini jauh berbeda. Mudah-mudahan itu bisa jadi turning point kita untuk bisa raih kemenangan. Minimal 1-0 aja dulu kita menang. Amin. Minimal apa? 1-0. 1-0, aduh tipis ya. 1-0 aja. Kalau 1-0 kita menang lawan Irak, peluang untuk minimal ke round ke-5 ya, untuk putaran ke-5 kita lawan grup A terbuka. Apalagi kalau kita menang 2-0, kita itu mah udah mantap itu. Itu udah luar biasa. Iya, dan berharap Irak menang 1-0 lawan Arab Saudi, kita yang lolos ke Piala Dunia, lolos langsung nggak pakai putaran-putaran lain. Semoga ya. Nah, Bung Ais, ini kan kalau melawan Irak ya, tim yang dikenal bermainnya keras dan juga cepat. Apakah pendekatan Kluivert yang ofensif itu akan efektif atau justru berisiko terlalu open gitu? Iya, ini memang dilema ya. Kalau kita lihat Thailand juga bermain dengan agresif saat lawan Irak di Piala Raja kemarin ya, di final Piala Raja. Dan ternyata mereka bisa memainkan bola dengan baik. Tapi yang perlu dicatat oleh Patrick Kluivert kalau mau main seperti itu, yang perlu dipertimbangkan adalah koordinasi ya. Solid defense, compact defense-nya harus dibenahi. Kemarin tuh jarak antara pemain belakang, tengah, dan depan itu berjarak jauh banget. Dan transisinya juga jelek banget kemarin. Jadi mau pola apapun yang dimainkan, entah itu pola 4 back, 4-2-3-1, ataupun pola 3 back seperti di era Sintayong,
3-4-1-2 atau 3-5-2 ataupun 3-4-1-2 gitu, bebas aja. Yang penting soliditas permainannya, compact defense-nya itu harus dijaga. Kalau compact defense kita seperti kemarin, seperti lawan Arab Saudi yang buruk sekali dan transisinya juga buruk, jarak antar pemainnya juga rendah, ya ini bukan tidak mungkin. Kita jangankan cari kemenangan, bisa-bisa ujung-ujungnya kita dibantai sama Irak ya, karena terlalu terbuka. Bung Ais, ini kan Kluivert juga jadi sorotan ya, ketika banyak pemain diaspora yang tersedia gitu, seperti Nathan, terus juga ada pemain-pemain lain, terus juga ada Ivar Jenner sebenarnya yang sudah main 90 menit di akhir pekan lalu ya, tapi akhirnya nggak dipanggil. Tapi Kluivert lebih memilih memainkan pemain-pemain Super League nih, sebagai starter kan ada Jakob Sayuri, ada Mark Locke, ada Beckham Putra, dan juga ada Ricky Kambuaya. Nah kalau dalam pandangan Bung Ais, kenapa sih Kluivert kayak sayang banget nih sama pemain Super League ketimbang memainkan pemain diaspora yang sudah pasti lebih memiliki kualitas gitu, Bung Ais? Oh, sudah pasti ya. Iya, ini kalau ini ada ini ya, namanya dilema ya buat Kluivert ya. Sepertinya agak berat ya kalau mau mainin semua pemain-pemain naturalisasi ya, karena tentu ada pro kontra. Nanti kalau seandainya semua pemain naturalisasi, orang-orang akan bilang ya ini Iya. apa naturalisasi semua gitu, nggak ada pemain, hanya salah lagi dari Kluivert, sehingga sulit buat dia untuk tidak memainkan pemain lokal. Dan sebetulnya dengan pemanggilan Beckham ya, kalau saya pikir Beckham, Mark Locke dipanggil, yang Sayuri dipanggil, itu masuk akal gitu ya. Mereka dalam kondisi yang bagus. Tapi untuk memainkan Beckham dan Mark Locke saat lawan sebagai starter untuk menghadapi Arab Saudi dan situasi segenting ini saya pikir urusan lain ya. Artinya yang perlu dikedepankan saat itu ya pemain-pemain yang lebih siap. Kemarin kita lihat di posisi sebelah kiri kan betulnya ada Ragnar yang bisa dimainkan di sana ya. Kemudian di tengahnya bisa memainkan Ole atau Mauro Jitra. Kenapa Beckham yang posturnya relatif kecil gitu ya, istilahnya pupus adu bener dia salah. Ini yang menurut saya jadi pertimbangan yang harus dipikirkan Patrick Kluivert. Dan juga saya nggak yakin Patrick Kluivert kenal dengan pemain-pemainnya seperti Sintayong kenal dengan Nah itu ya bedanya. Ya, kita bisa lihat Jakob Sayuri itu bukan bek kanan, kok betul. Bek kanan. Bener, setuju Bung Ais. Bahwa dia nggak kenal pemain. Wah bahaya. Bener. Nggak kenal pemainnya sendiri. Karena bener setuju Bung Ais, karena kan kalau Kluivert ini lebih sering berada di Belanda ya. Beda sama pelatih sebelumnya kan yang mungkin lebih sering ada di Indonesia dan lebih sering nonton Liga Indonesia secara langsung. Mbak Fitri mungkin. Nah kalau untuk dampak psikologis nih terhadap dari kekalahan kemarin, ada nggak nanti untuk melawan Irak nanti terhadap para pemain nih Bung Ais? Cukup mempengaruhi nggak sih permainan nanti? Pasti pengaruh. Mungkin ini kali ya, saya lihat di medsos tuh banyak ada beberapa yang meminta Pak Ketum untuk mengulangi apa yang dilakukan setelah lawan Jepang ya. Masuk ruang ganti. Masuk ruang ganti, terus ngomel-ngomel, ngancem mundur. Aduh. Itu bisa macu semangat karena kan terbukti setelah Pak Ketum saat itu masuk ruang ganti langsung menang lawan Arab ya, Bung Ais ya? Suruh ngulang lagi gitu. Menang lawan Arab tuh. Iya benar. Sekali aja ya. Kalau dulu seandainya kita kalah lawan Arab di round 3 kemarin selesai itu. Selesai. Betul. Lawan Arab kalah gitu selesai. Kelar. Tentu marah-marah, ngancem dirinya akan mundur kalau pemain-pemainnya nggak fight, kalau nggak menang. Dan berhasil kita menang lawan Arab. Nah, sekarang situasinya lebih genting. Kalau kita kalah ya benar. Nggak ada lagi, kita mesti menunggu 4 tahun datang. 4 tahun lagi. Iya, aduh. Bung Ais, ini kan tadi juga Bung Ais sudah kayak melihat beberapa pemain yang seharusnya bisa jadi starter melawan Irak. Nah, kalau dalam pandangan Bung Ais nih,
kira-kira formasi apa dan siapa aja yang layak nih buat jadi starter di laga melawan Irak. Itu pertama, Bung Ais. Kedua, dari Irak sendiri siapa aja sih pemain yang patut diwaspadai oleh Patrick Kluivert dan timnas Indonesia di laga Minggu dini hari nanti, Bung Ais? Ya, kalau yang layak jadi starter tentu pas ya di belakang. Kalau saya pikir lawan Irak jangan lagi lah main pola 4-back, bahaya, bahaya banget, bahaya. Iya. Jadi 3-4-3 gitu, Bung Ais. 3-4-3 atau 3-4-1-2 atau 3 ya pokoknya pola 3 back, karena dengan pola 3 back kalau di itu kita jangan kayak kemarin bebas banget loh pemain Arab Saudi yang nomor 18 aja tuh Salem Abu Ahmad itu 3 kali loh shoot dan 3-3-nya on target. On target. Lawan Irak saya pikir dengan 3 back itu ya Rizky Ridho layak main starter karena kemarin kita kehilangan sosok Rizky Ridho yang biasanya rajin untuk bersih-bersih di belakang. Kemudian mungkin di belakangnya ya trio JIR itu Justin Butler, Ijaz, Ridho dan JIR. Sementara kita geser ke sebelah kanan. Wingback ya Bung Ais. Wingback kanan dan kirinya bisa jadi Calvin Verto. Di tengahnya 2 holdingnya mainkan Tom Hyde sejak awal berduet dengan Joy Polipriesi. Dan di depan mereka ya bisa dimainkan Ricky Kambuaya. Ya strikernya tentu oleh Romeni ya. Oleh Romeni. Nah, satu lagi bisa Mariano Jonathan. Ya dengan pola 3-4-3 atau 3-4-1-2 ini ya mudah-mudahan bagus ya untuk cari kemenangan lawan Irak. Dan siapa pemain-pemain Irak yang patut diwaspadai ya tentu strikernya itu nomor 18 Ayman Hussein. Yang walaupun performanya sedang menurun tapi tetap ini pemain yang paling bahaya ya. 2 gol dia cetak ke gawang Indonesia, hampir 3 ya kalau dia nggak terbaik. Bahkan ada kabar Ayman Hussein bakal absen Bung Ais, barusan ada kabar. Iya, mudah-mudahan sih absen kan. Iya. Mudah-mudahan absen. Amin. Apa mereka juga masih punya Muhammad Ali. Ya. Muhammad Ali, kemudian juga ada Ali Jassim, dan juga ada Saddam. Itu pemain-pemain yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Sampai mereka itu lolos. Iya. Oke, Bung Ais mungkin terakhir nih prediksinya nih dan optimisme bakal menang nggak nih? Silakan Bung Ais. Prediksi skor Bung Ais. Peluang. Langsung megang ini. Ya kita kalau saya sih berharap Indonesia menang lah. Indonesia menang minimal 1-0. Minimal menang 1-0. Minimal 1-0 oke saudara. Ya syukur-syukur sih kalau kita menang 2-0 ya, tapi kayaknya berat. Tapi saya berharap 1-0 aja kita menang. Untuk bisa buka peluang lolos ke round 5. Amin. Kita doakan. Oke Bung Ais, thank you nih. Terima kasih banyak Bung Ais. Benar. Tetap semangat kan. Sehat terus Bung Ais, sukses terus. Terima kasih banyak waktu udah menyempatkan di Morning Zone ya. Selamat. Oke, terima kasih Bung Ais.